saat ini diklaim, mohon maaf ini tanda kutip, diklaim sebagai aset Pemda. Sebab kenapa saya bilang demikian? Sejumlah aset, dalam hal ini tanah khususnya ya, kita bicara soal tanah. Sejumlah aset yang dikuasai saat ini oleh Pemda, hampir semua kita mengasumsikan itu sebagai aset milik pemerintahan daerah Lombok Barat. Tetapi di sisi lain, ketika kita pertanyakan dasar perolehan atas kepemilikan itu, bisa jadi simpang siur. Karena mungkin ini sudah terlalu panjang ya untuk diurai. Tetapi panjangnya waktu itu tidak kemudian menggugurkan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanahan itu. Saat ini kita hanya punya satu undang-undang, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu. Nah, semestinya baik pemerintah, masyarakat ataupun dalam hal ini BPN ya, tidak boleh mengklaim atau mengeluarkan status kepemilikan atas tanah hanya atas dasar klaim atau rekomendasi, baik itu rekomendasi bupati atau kepala aset daerah. Karena itu dari awal kami meminta dan mendorong kepada pemerintah daerah Lombok Barat saat ini untuk membuat tim dalam konteks dalam konteks organisasi yang khusus mengklasifikasi tanah Pemda ini. Sebab kita tahu sejarahnya tanah-tanah itu tidak banyak. Tanah-tanah itu dihasilkan dari proses yang sah yang disebut tadi oleh rekan kami. Yang sah dalam undang-undang tentunya. Dari hasil pembebasan artinya berkonsekuensi APBD ataupun pendapatan lainnya yang sah. Saya tidak tahu tafsirannya yang ini. Tetapi yang kita tahu prinsip-prinsip tentang sah itu adalah tidak menafikan azas-azas keadilan. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya banyak pada saat Pak Iskandar kalau tidak salah atau Pak Mujitahid dulu bupatinya, pecatu-pecatu itu ditarik. Dulu ini tanah-tanah aset ini kebanyakan adalah pecatu sejarahnya. Lalu oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dan saya kira ini juga berlaku di daerah-daerah lain, itu dicabut dari baik itu kadus, pengulu ataupun kades. Lalu kemudian pemerintah daerah menggantinya dengan honor. Nah, yang menjadi persoalan ketika tanah aset itu, tanah yang ditarik dari pecatu itu adalah bukan dari perolehan yang disebut sah tadi. Itu. Mohon maaf Pak Kepala BPN, dulu pada saat Kepala BPN-nya bukan Bapak mungkin ya, tapi kita tahu itu banyak sertifikat aset Pemda ini terbit. Dasar penerbitannya itu adalah rekom bupati. Ada tidak dalam undang-undang rekom bupati itu adalah dasar kepemilikan yang diakui oleh undang-undang? Tidak ada. Kita lihat di buku undang-undang yang sah itu, tidak ada itu. Prosedur undang-undangnya yang tidak kita sebut saja dilanggar oleh pemerintah daerah ini gitu. Akhirnya dalam situasi seperti ini oknum-oknum yang berada di aset ini bermain. Ada kemudian aset yang disembunyikan, ada yang kemudian tidak dilaporkan, bahkan
Bahkan kita hampir tidak bisa percaya kalau penerbitan aset itu didasarkan atas bahwa tanah itu sudah masuk dalam neraca keuangan daerah. Tidak bisa itu. Nah, kalau saya ini mau memfokuskan ini dulu, forum ini untuk kita satu persepsi tentang aset itu loh. Hingga kemudian kita meminta dan bahkan mendorong kepada pemerintah daerah ada yang hendak subhat ini tegel tengenong untuk mengklasifikasikan itu sesuai dengan aturan. Kita tahu bahwa pecandu itu ada yang memang dulu kalau saya jadi kadus, ya, ini contoh ini ya. Saya jadi kadus membuat tanah saya sebagai pecandu biar saya tidak ikut ngayah, tidak bayar peti. Tapi pada perkembangan selanjutnya tanah itu kan berpindah ketika saya sudah tidak lagi jadi kadus. Tapi hak kepemilikan atas tanah itu adalah hak saya. Nah, yang kemudian oleh pemerintah daerah pada zaman Pak Muji itu dicabut menjadi aset daerah. Keharusan undang-undang semestinya itu dikembalikan, tidak, atau dalam bahasa sederhananya itu bukan aset Pemda yang dalam hal ini boleh disertifikatkan oleh Pemda. Sebab sebagaimana ini kita ketahui, coba tanya kepada kepala BPN, boleh enggak orang buat sertifikat atas dasar klaim oh ini adalah aset saya? Tidak boleh. Atau atas dasar rekom bupati. Saya kira itu ya. Saya ingin kita fokus dulu tentang itu. Hingga pada akhirnya ketika kita punya persepsi yang sama dan benar soal aset ini, insya Allah kita tidak akan keliru dalam mengelolanya. Bayangkan saat ini kalau umpama kita memberikan sesuatu atau hibah kepada siapapun itu, bahkan ada kepada pondok pesantren, kita menghibahkan sesuatu yang bukan milik kita. Bayangkan itu. Pertanggungjawabannya itu dunia akhirat kalau saya. Itu. Nah, ini adalah kesempatan bagi kepala aset daerah, kesempatan bagi kabak hukum untuk meluruskan jalan sejarah yang sudah salah itu. Meluruskan aktivitas sejarah yang pernah salah dulu pernah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum kita. Saya kira itu Pak Kepala BPN ya. Lebih kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua masukan ya, dari saudara kita Pak Abdul Hafiz sama Muhammad Juwaini Sagi. Tapi sebenarnya ada yang dipanggil, saya juga bingung memanggilnya, ada Pak Rajab, ada juga Pak Beni, tapi namanya di sini beda Pak. Jelas lah. Oh, ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan. Sebenarnya kan sessionnya ada yang kedua ya. Sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang hadir dalam ruangan sidang prasasti yang semuanya patut dihormati. Mungkin saya tambahkan mengenai rujukan terkait apa yang menjadi perhatian dari teman-teman gerak pada ataupun gerakan penyelamat aset daerah, bahwa kita dalam diskusi hari ini atau hearing hari ini adalah satu, Undang-Undang Dasar 45 terutama pasal 33, yang kedua UPA nomor 5 tahun 60, yang ketiga Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, yang keempat, tapi ini bukan sih, cuman untuk melegalisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Artinya
tiga rujukan tadi itu adalah rujukan yang bisa kita jadikan untuk kita mengklasifikasi daripada objek-objek yang hari ini tercatat menjadi tanah aset milik daerah. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan dari Pak Erwin soal rujukan regulasinya. Persoalan aset memang kita tidak nafikan, Pak. Ini banyak yang diklaim ya. Apakah kemudian dasar pengklaiman itu sangat kuat atau tidak? Tapi kita mengakui itu banyak terjadi sampai hari ini. Sebagai solusi yang ditawarkan dari rekan-rekan, memang ini kan perlu identifikasi, perlu klasifikasi, yang kemudian dari klasifikasi tanah itu kemudian bisa menghasilkan solusi yang dimaksud ya. Saya kira itu. Iya. Artinya masukan. Iya. Tapi memang pada posisi ini pemerintah daerah itu dalam tata kelola aset juga didasarkan oleh regulasi. Setiap klaim yang ada tentu tidak kemudian istilahnya akan menyerahkan secara spontanitas bahwa si A mengklaim kemudian diserahkan aset itu kan tidak. Tentu ada tata cara pengalihan hak itu kepada anggota atau korporasi yang mengklaim aset. Untuk lebih dalamnya mungkin Pak Kaban bisa membantu dalam menjelaskan masalah ini ya, termasuk juga masukan dan pendapat rekan-rekan soal masalah klasifikasi aset yang mungkin bisa membantu untuk sebagai solusi dalam konflik masalah aset yang ada di Lombok Barat. Sekali lagi ini mohon maaf Pak, Kepala BPN yang baru ya jadinya. Oh bukan ya? Mewakili. Bukan. Mohon maaf, selamat datang juga ke dari Pak Budi yang baru datang ke ruangan, selamat datang. Silakan Pak. Kemas. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukur wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, yang saya hormati rekan-rekan dari Gerak Pade, Gerakan Rakyat Menyelamat Aset Daerah, yang saya hormati rekan-rekan dari PPD, Pak Inspektur, Pol PP, BPN. Jujur terkait dengan aset daerah ini kita sudah tahu bagaimana perjalanannya di Lombok Barat yang begitu jelimet dan begitu tidak rapi, tidak teratur dan sebagainya. Salah satu penyebab kenapa itu terjadi di Lombok Barat adalah karena orang-orang di dalam aset sendiri itu yang bermain. Kenapa dokumen-dokumen, kenapa data-data yang ada di aset itu, yang tercatat sebagai aset Lombok Barat itu sampai hari ini itu belum kami temukan itu karena ada orang-orang di dalam aset itu yang bermain. Dan kita sudah tahu, kita sudah pahami, kita sudah lihat sendiri, korban dari itu ada. Saya tidak akan menjelaskan siapa itu si A, si B, dan si C. Saya terutama yang diberikan amanah per 25 November menjadi Kepala BPKAD. Yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman menurut staf saya adalah komitmen kita terhadap bagaimana mengelola aset ini. Kalau komitmen kita sebagai pengelola aset yang pemegang kendali aset
sudah masuk angin, jangan harap aset ini akan rapi. Kita sudah tahu bagaimana kejadian-kejadian sebelumnya itu. Dan saya mengapresiasi teman-teman dari gerakan Gerapade yang memberikan, saya juga sering diskusi sama beliau-beliau ini bagaimana untuk merapikan aset-aset ini. Dan saya membuka diri, silahkan kapan saja kita diskusi bagaimana kita akan kondisikan aset-aset ini untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. Karena negara ini harus hadir di aset ini. Negara kita negara kesejahteraan, welfare state. Pemerintah daerah harus hadir di aset ini. Bagaimana memanfaatkan aset ini untuk kemakmuran bersama itu. Dan saya berterima kasih atas saran-saran yang diberikan tadi. Bagaimana mengklasifikasikan, bagaimana memberikan status yang pasti terhadap aset itu, dan dari mana perolehannya itu. Dan mohon maaf, saya butuh waktu itu. Saya rasa siapapun kepala BPKAD-nya tidak mungkin hanya dalam jangka waktu 4 bulan akan membalikkan sebuah situasi yang begitu jelimet dan begitu kacau berat ini. Tapi insya Allah dengan dukungan teman-teman semua, saya yakin kita bisa tuntaskan itu dengan komitmen kita bersama. Jangan sampai ada yang masuk angin gitu. Tak kala kita sudah lurus maju ke depan, jangan ada yang berbelok ke belakang gitu. Dan saya tekankan itu dan siapapun itu. Dan kalau ada staf saya atau siapapun yang bermain untuk itu, silakan laporkan ke saya. Termasuk kepala asetnya kalau ada yang bermain gitu. Silakan laporkan. Dengan bukti, bukan dengan hanya omongan. Sekali lagi saya sampaikan, saya terima kasih termasuk saran teman-teman tadi yang ingin mengkodifikasi kalau istilah saya. Dari mana perolehan aset yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Komitmen kita bersama untuk merapikan ini yang penting sekarang untuk aset ini. Tetapi saya tidak bisa mengatakan akan selesai tanpa dukungan teman-teman. Apalagi saya hanya baru 5 bulan di tempat itu. Untuk membersihkan di dalam saja, yang di internal saya ada sudah 5 orang yang saya keluarkan di sana, yang saya sinyalir, yang tanda kutip. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi buat teman-teman bagaimana meluruskan aset ini, bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Kabupaten Lombok Barat. Saya tidak ingin melihat aset ini hanya untuk kepentingan per orang gitu. Yang dimanfaatkan untuk per orang, apalagi untuk keuntungan pribadi gitu. Dan saya jujur teman-teman, saya sering dicecar sama beliau-beliau yang di depan itu terkait dengan pemanfaatan aset ini. Kenapa dari sekian bidang, kenapa dari sekian luasan, hanya seperti ini dapatnya. Padahal kita tahu itu semua masuk ke APBD, bukan masuk ke kantong pribadi saya, untuk bagaimana melaksanakan program-program yang ada yang sudah dirumuskan oleh kami dari eksekutif maupun legislatif. Saya janji di depan ini, komitmen kita bersama untuk meluruskan aset ini. Dan saya yakin dengan komitmen itu, dengan bantuan teman kita bisa selesaikan apa yang menjadi PR kita selama ini dengan carut marutnya aset di Lombok Barat. Dan ini tidak terjadi di Lombok Barat saja saya kira, dari semua kabupaten kota pasti terjadi. Tapi mungkin nanti kalau dengan langkah-langkah kita mengkodifikasi tadi, mengkonfirmasi tadi, setiap bidang yang ada itu dari mana perolehan dan sebagainya, saya kira itu akan menjadi sebuah rujukan secara nasional saya kira nanti itu di kabupaten kota lain untuk melaksanakan merapikan aset ini. Sekali lagi mohon dukungan, komitmen dari teman-teman bagaimana kita akan merapikan aset ini, bagaimana kita mencoba maksimalkan aset yang ada yang dalam catatan atau apa yang di kami ini masih banyak yang belum tuntas persoalannya, termasuk status dan sebagainya. Makasih saya kira itu. Mohon maaf, saya tidak bilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Inspektur ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang
informasi yang sangat seksi. Karena saking seksinya hampir semua orang menyorot mengarahkan arah pandang itu ke persoalan aset. Nah, sehingga hiruk pikuk informasi sekarang ini hampir sebagian besar didominasi oleh persoalan aset, baik yang sudah, sedang ataupun yang akan bermasalah terkait dengan aset. Nah, untuk diketahui bahwa aset ini adalah menjadi salah satu masalah berat kita di penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Nah, karena saking beratnya dan tidak tuntasnya persoalan aset ini, maka KPK pun saat ini sedang berada di tengah kita, masuk bersama dengan kita. KPK membantu Pemkab Lombok Barat untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan aset yang terkait dengan pihak lain, baik itu antar pemerintah daerah Lombok Barat dengan Kota Mataram, Lombok Barat dengan KLU, Lombok Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat dengan Lombok Tengah. KPK hadir bersama dengan kita. Begitu juga KPK membantu kita persoalan aset yang diklaim di beberapa titik, baik oleh perorangan ataupun oleh korporasi. Nah, sehingga sekarang ini catatan aset kita yang ada dalam penanganan KPK untuk membantu kita ada kurang lebih sekitar 14 titik. 14 titik aset yang terus KPK hadir bersama kita untuk mengkoordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi, mengkoordinasikan dengan Pemkot, dengan Lombok Utara dan seterusnya. Nah, ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Dan Kejaksaan Tinggi juga sudah ada MOU dengan kita untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan ini. Nah, sehingga aset daerah ini tidak akan dicabik-cabik oleh berbagai pihak kesana kemari. Kejaksaan Tinggi hadir bersama kita dan juga KPK. Kemarin kami fitcon dengan KPK untuk memonitoring. Jadi dari KPK langsung Jakarta dengan kami, Inspektorat dan jajaran kami juga berdialog panjang dengan KPK. Persoalan-persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, tetapi salah satunya adalah persoalan aset. Selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi materi hearing teman-teman Gerah Padi saat ini memang materi yang luar biasa dalamnya, sehingga saking dalamnya tentu kita ini tidak bisa untuk langsung mendiskusikan langsung pada siang hari ini. Ini butuh kajian, butuh telahan karena sangat mendalam sekali tadi. Apalagi tadi dari suhunya nih Pak Habib sudah menyampaikan pengklasifikasian asal muasal aset. Ya mungkin teman-teman yang ada sekarang ada yang baru mendengar istilah-istilah itu, tetapi karena suhunya sudah buka, ini menjadi satu pemahaman baru bagi kita. Nah, oleh karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Gerah Padi ini akan menjadi bahan masukan bagi kami dan selanjutnya akan menjadi kajian bagi kami di Pemkab Lombok Barat untuk mengkaji lebih jauh seperti apa yang disarankan tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan berharap bahwa hearing hari ini, siang hari ini menghasilkan sesuatu yang bisa dibawa pulang langsung. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kami. Bahwa apa yang Bapak sampaikan sudah disampaikan secara terbuka di forum ini, dan insya Allah ini akan kita lanjuti dan nanti dikawal oleh teman-teman dari anggota Dewan. Seperti apa tindak lanjut dari masukan yang sudah disampaikan hari ini. Ya tentu nanti kami melalui Kepala BPKD akan merencanakan untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak di internal kita, entah Kabupaten Lombok Barat, untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan masukan-masukan yang disampaikan tadi. Saya kira itu dari kami pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari Komisi 1 begini, rekan-rekan Gerah Padi, kepala aset hari ini cukup kita apresiasi. Luar biasa komitmennya untuk menjaga aset di Lombok Barat ini. Ini kan kita bicara aset itu kan bicara PAD juga, bicara kepentingan daerah. Cuman karena peralihan jabatan, ini bukan peralihan hak juga kan ya. Peralihan jabatan dari jabatan oleh si A kepada beliau juga mewariskan persoalan aset ini. Sehingga apa yang menjadi harapannya memang kita sangat toleransi bahwa dia akan luruskan semua aset ini, rapikan aset ini. Nah, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan yudikatif ini juga diserahkan sepenuhnya
lembaga yudikatif. Itu komitmen Pak Haji Fauzan selaku Kepala Aset Lombok Barat. Memang sangat luar biasa. Yang kedua, ini kan kita bicara banyak ya, yang tadi yang dibilang Pak Inspektur itu. Hari ini mungkin masukan, saya mohon maaf dengan segala hormat Pak Abdul Hafiz, Pak Raja, atau Pak Erwin, Pak Beni dan rekan-rekan sekalian. Sebutan tadi juga memang baru saya dengar Pak Inspektur. Klasifikasi aset ada absente, ada partikuler, ada gitu, baru saya dengar ini. Artinya itu kekurangan kami lah. Nah, posisi hari ini pengklasifikasian tanah yang kemudian akan bicara asal muasal yang mudah-mudahan menjadi solusi buat pemerintah misalnya gitu. Setelah diklasifikasi itu mungkin bisa menjadi alasan solusi atau alternatif penyelesaian aset yang ada di Lombok Barat. Ini kan saran yang sangat luar biasa ya. Tapi justru yang saya pertanyakan ini produk hukumnya produk yang dikeluarkan oleh BPN. Kalau Pak Beni bilang tadi gara-gara rekomendasi keluarlah sertifikat benar ini enggak? Pak BPN mungkin bisa diberikan jawaban kepada Pak Beni, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin yang di ruangan ini kami hormati. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai sertifikat yang keluar untuk tanah-tanah instansi pemerintah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak, saya ini Pak Haji Master Pak, bukan kepala kantornya, yang kantornya Pak Mahdi Senjahit. Kemudian beliau tadi mendiskusikan kepada saya untuk menghadiri. Sebenarnya beliau ingin sekali hadir Pak, tapi karena ada pekerjaan yang bisa ditinggalkan tadi, dengan saya itu di bagian pengadaan Pak, staf di pengadaan. Begitu Pak. Jadi berkaitan dengan sertifikat, betul apa yang dikatakan Bapak tadi itu, bahwa kita ini betul-betul kalau kita cari tanda bukti asal usul tanah itu memang sulit. Apalagi sudah sekian tahun. Memang persyaratan di BPN itu dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau kita akan tunggu kapan ada alas hak yang betul-betul asal mana tanah itu setelah kita pelajari di panitia atau segala macam itu, dari permohonan yang diajukan mungkin sebagian kecil aset ini akan bisa diselamatkan. Nah, untuk itu BPN dalam hal ini sebagai pencatat administrasi Pak, jadi melaksanakan tugas itu karena sesuai dengan Kepres maupun dari kepala badan Pak untuk mempercepat inventarisasi tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia termasuk aset Pak. Sehingga dipermudah persyaratan itu tidak memberatkan. Dulu aja kalau kita akan buat sertifikat sampai kecamatan Pak, sertifikat itu hak milik. Tapi karena ada instruksi dari Presiden itu Pak, kita disuruh seperti yang sekarang 3 tahun ini kita laksanakan, yaitu BTSL ini, semua tanah-tanah yang ada di desa itu tercatat Pak, supaya diinventarisasi semua. Bukan aset itu aja Pak, termasuk wakaf, tanah hak milik dan segala macam itu. Nah, untuk itu kami dari BPN Pak berkomitmen membantu pemerintah untuk menyelamatkan aset-aset ini, supaya bagaimana ada payung hukumnya atau ada inventarisasi untuk aset sebagai pemegang tanah-tanah pemerintah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan kalau kita akan kaji sedalam mana yang kita akan dapatkan Pak, sedikit sekali setiap yang saya katakan tadi itu yang berasal dari begini aja Pak, yang ada dari pembebasan aja. Pembebasan. Kalau sekian tahun itu tidak akan ada sudah di sana Pak. Setiap yang dikatakan Pak Kaban tadi. Surat-surat yang menjadi pembebasan berita acara kadang-kadang kita temukan. Nah itu yang sering terjadi, sehingga kita itu memberikan semacam surat pernyataan dari Pak Bupati, pernyataan bahwa tanah itu memang itu tanah aset yang diperoleh tahun sekian dengan cara ini. Nah kalau kita akan cari itu mana surat-surat itu, tidak akan bisa kita selesaikan Pak, dan kita selamatkan tanah-tanah aset itu. Mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sedikit. Untuk sesi kedua ini Pak Kawan dan Inspektur ya, rekan-rekan Gerak Pade juga tentu menyimpan banyak pendapat dan juga pertanyaan. Sebelum ke rekan-rekan Gerak Pade, dari Pak Osman ada? Atau ke mana ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi Covid-19 kita masih diberikan kesehatan ini sangat luar biasa sehingga kita bisa bertatapan muka ya. Jadi dan semoga juga mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan manfaat yang besar. Yang saya hormati Kepala Aset Kabupaten Lombok Barat, Bapak Inspektur Kabupaten Lombok Barat, Pol-PP dan BPN, ada juga perwakilan dari pihak kepolisian di sini, dan Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Komisi 1. Saya sedikit mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, bahwa Pak Kaban berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan aset ini. Ya. Jadi yang menurut pengetahuan saya, mulai dari tahun 2009, ya, seingat saya, Gerak Pade ini kami bentuk bersama-sama dengan saudara saya Abdul Hafiz, dengan tujuan ingin menyelamatkan aset daerah Kabupaten Lombok Barat ini dengan cara penertiban. Karena kalau kita tidak tertibkan ini aset, maka aset ini akan kesana kemari. Tetapi penertiban selama ini banyak hal-hal yang kita lupakan. Sehingga yang kita ketahui sampai saat ini kita hanya berbicara hilirnya saja, tetapi hulunya tidak pernah kita sentuh selama ini. Ini perlu harus kita selesaikan. Kalau hulunya tidak benar, pasti hilirnya pun juga tidak akan benar juga. Tadi juga saya catat juga apa yang disampaikan oleh BPN tadi sebagai pemberi hak